sekolah minggu kita. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang hari ini bersuka cita, angkat tangannya. Wah, banyak sekali ya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Ikuti gerakan kakak ya. Oh sukacitaku, para pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pampang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh lagi. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, para pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pampang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Ayo
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita naikkan pujian bukan dengan barang. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan lanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak mau cerita tentang seorang kepala pemungut cukai. Nah,
Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-19. Kakak akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 saja. Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah adik-adik, tentu adik-adik harus tahu. Nah, seorang kepala pemungut cukai itu bernama Sakeus. Nah, cerita Sakeus ini terjadi di kota Yeriko. Nah, kalau adik-adik baca di dalam Lukas 18 ayat 35, di situ bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta dekat Yeriko. Nah, tentu adik-adik, cerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, tentu didengar oleh banyak orang, karena ini suatu hal yang ajaib yang Yesus lakukan. Nah, tentu juga Sakeus ini mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang sakit. Nah, Sakeus ini menjadi penasaran. Wah, seperti apakah Yesus itu? Dan dia memiliki niat, memiliki kerinduan, memiliki tekad untuk melihat bagaimanakah sosok seorang Yesus itu. Nah adik-adik, tentu saat itu banyak orang, bahkan firman Tuhan tadi, banyak orang saat itu. Dan seorang Sakeus badannya pendek. Tentu dia sulit untuk melihat Yesus karena banyak sekali orang. Nah, hal yang luar biasa yang Sakeus lakukan ketika dia memiliki niat, dia memiliki kerinduan untuk melihat Tuhan Yesus, dia tidak menyerah adik-adik. Dia memiliki usaha, yaitu apa? Dia memanjat pohon ara. Nah adik-adik, ini satu usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus berlari, dia memanjat pohon ara. Tentu tidak mudah adik-adik. Tetapi ketika Sakeus memiliki keinginan untuk bertemu dengan Tuhan, usaha apapun dia lakukan asalkan dia melihat Tuhan Yesus. Nah, tentu Sakeus berhasil memanjat pohon ara. Nah, di situ Sakeus dapat melihat, wah, ini Tuhan Yesus. Dia yang menyembuhkan orang yang sakit. Bukan cuma sampai di situ adik-adik. Tuhan melihat niat hati Sakeus. Tuhan tahu bahwa Sakeus sungguh-sungguh ingin melihat dia. Nah, apa yang dikatakan Tuhan? Sakeus, segeralah turun, sebab aku mau menumpang di rumahmu. Wah, tentu sangat bahagia ya adik-adik. Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Nah, Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Sakeus senang, Sakeus bahagia ketika Tuhan mau menumpang di rumah Sakeus. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang banyak itu tidak senang kalau Tuhan mau menumpang di rumah Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus juga adalah orang yang berdosa. Sakeus melakukan hal yang tidak baik. Nah, dia sebagai kepala pemungut cukai, dia penagih pajak adik-adik. Tetapi ketika Tuhan mau menumpang di rumah Sakeus, Sakeus mau berbagi dengan orang-orang miskin. Dia menjadi berubah. Dia menjadi orang yang baik adik-adik. Dan Sakeus mau menebus kesalahannya
yang dilakukan kepada orang-orang pada saat itu adik-adik. Nah, hal yang luar biasa ketika Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Sakeus mau berubah dan Sakeus mau berbagi dengan orang-orang miskin. Nah, tentu menjadi pelajaran bagi kita semua adik-adik. Kalau adik-adik tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa beribadah. Mereka diancam, bahkan dibunuh ketika mereka mau memuji Tuhan. Ada orang-orang yang tidak senang. Tetapi saat ini adik-adik, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan, tentu Tuhan sangat senang. Nah, dan kita juga mau belajar dari seorang Sakeus. Dia memiliki hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimanakah agar supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, contoh saat ini kita beribadah. Salah satu contoh yaitu kita beribadah, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan. Itu kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk selalu berusaha. Jangan adik-adik ketika ada sekolah minggu kita sibuk atau kita dihalangi dengan saya mau nonton film, saya mau nonton kartun, atau saya mau tidur aja, saya bermalas-malasan. Tidak, kita mau belajar dari seorang Sakeus yang memiliki niat yang kuat, yang memiliki kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau terus bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah sekolah minggu kita, melalui doa kita, melalui baca firman Tuhan. Karena itulah cara-cara kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan sanggup mengampuni orang-orang yang berdosa. Sakeus ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia bertobat, dia berubah, dia menjadi anak Tuhan yang baik. Kita juga mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Nah, itulah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan pada saat ini. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu setia ibadah sekolah minggu, selalu berdoa, selalu baca Alkitab. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu GPDI Cikarang Tuhan. Jadi kalau mereka anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan, melalui ibadah sekolah minggu, melalui doa-doa mereka, melalui pembacaan Alkitab anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah kami di pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.